Makmu mana sih? Halo, Mas. Iya, kau nggak join. Oke. Sudah lihat nggak narasumber kita malam ini? Udah lihat belum? Iya, ini narasumber kita. Binalinggo. Oke, ya cara living room, ya. Nah, ini on the job, in action ini. Tidak kelihatan mukanya Vina. Ya, ya. Oke. Sekali lagi. Nah, itu pembukaan saja. Saya serahkan kepada Yanto. Ya. Halo, Rasina, Beresina, apa kabar? Halo Tula, baik puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Iya, semuanya. salam. Terima kasih loh, kita sekarang hari ini kedatangan tamu kita luar biasa nih, seorang dokter ya. Ya, aku ada mau tanya nih Vina. Di kemarin itu kan lagi COVID itu ya. Nah, yang Tulang mau tanya, mungkin kemarin waktu lagi tinggi-tingginya angka itu, kan mungkin banyak yang meninggal ya. Dengar nggak? Dengar ya? Benar. Nah, banyak yang meninggal ya. Nah, pertanyaan Tulang ke kamu tuh sebagai dokter dan sebagai orang percaya, gimana sih kira-kira tuh kamu melihat orang tuh setiap hari meninggal gara-gara COVID itu? Apa yang di pikiran kamu itu? Oke. Kalau aku melihat segi kematiannya, kebetulan hari ini juga, tadi sih aku baca kematian tertinggi di Indonesia hari ini. Nah, kalau misalnya selama ini sebagai dokter di UGD, beberapa tahun ini, melihat kematian sebenarnya tetap saja bukan hal yang biasa, karena tetap itu hal yang menyedihkan. Apalagi kalau di saat-saat COVID ini, kematian, apalagi akhir-akhir ini juga makin tinggi kematiannya, itu jadi hal yang sangat menyedihkan sih sebenarnya. Karena yang biasanya misalnya kalau habis kita nyata, suara aku kedengeran ya Tulang? Oke, soalnya kalau misalnya selama ini kita menyatakan kematian sama keluarga, memang pasti keluarga nangis, tapi mereka ada waktu untuk berdoa, mereka ada waktu untuk sedih, atau waktu kita udah tahu ini akan menuju meninggal, kita biasa panggil keluarga, mereka bisa doain, mereka bisa ngomong. Tapi di saat ini, begitu kita masuk ke UGD aku aja, karena emang UGD-nya khusus COVID, dari awal aja mereka udah nggak boleh lagi temenin. Kemudian pada saat-saat semakin parah, semakin tidak boleh masuk. Apalagi di akhir-akhir, begitu akhirnya meninggal, itu nanti langsung petugas jenazahnya bakal masuk ke dalam, bakal langsung bungkus, tanpa boleh didoain, tanpa boleh disentuh. Dan yang lebih sedih dari melihat kematiannya adalah melihat gimana keluarga itu kehilangan, nggak percaya berpisah sama keluarga secepat itu, dan akhirnya kematian jadi hal yang bukan biasa, tetap menyeramkan, cuma yang sangat jadi sangat ya. Tulang juga kadang-kadang berpikir ya, umur tuh benar-benar itu sangat di tangan Tuhan ya, bisa per menit, per detik gitu ya. Dan juga kalau aku sih lihat ya, kalau COVID itu mungkin nanti kita bisa share juga dengan ini apa ya, jadi kadang-kadang ini apa sih dibilang nggak ada, tapi ada gitu kan ya. Nah, tapi semua kalau Tulang mah ngelihat
ya ini mungkin suatu buat positifnya sih. Buat kita sih mungkin supaya kita tuh sadar bahwa masih ada yang lebih berkuasa pada kita gitu di atas. Mungkin kalau jadi kita jadi punya standar hidup juga, dan kita juga bahwa mungkin dengan kemajuan manusia sekarang kan lebih maunya instan cepat gitu ya. Dengan COVID ini baru kita sadar, oh iya masih ada Tuhan. Gitu sih kalau tulang pikir ya. Nah tapi kalau tulang lihat juga sih, wow, memang mengerikan sekali sih ya, Afin ya. Jadi bagaimana kalau orang itu belum mengenal Tuhan, terus langsung mendadak kena, waduh, kemana dia nanti ya? Nah, itu menyadarkan kita juga loh, kadang-kadang ya kan? Makanya kita pikir, wah, kita mesti apa ya? Selain menjaga kesehatan juga kita mesti lebih mendekat lagi, gitu ya. Gitu, Vin ya, kurang lebih ya. Iya benar karena kalau kita nggak bergantung di tangan Tuhan, yang pertama sebagaimanapun kita jaga kesehatan, jaga kebersihan, pasti kita ada miss-nya gitu. Jadi memang kita juga dalam melakukan semua tindakan di era new normal semua emang benar-benar perlu hikmat Tuhan, karena kalau tanpa hikmat Tuhan kita mau jaga kebersihan atau kesehatan gimana pun pasti kita ada miss-nya. Dan kalau nggak berserah di tangan Tuhan, kekhawatiran akan kematian itu benar-benar bisa membuat depresi dan membuat stres. Tapi ya kalau kita berserah di tangan Tuhan, kita udah jaga kesehatan maksimal, kalaupun nantinya harus kena dan harus meninggal ya kita percaya itu semua udah memang dalam rancangan tangan Tuhan. Betul, amin. Jadi kalaupun kita meninggal kita udah tahu lah kemana arah kita kan gitu ya. Oh ya, aku juga berkaitan dengan kita berserah sama Tuhan ya. Kemarin kesaksian boleh ini udah ya, yang lain boleh kesaksian ya. Iya, Jadi kebetulan silakan. kemarin itu mamanya Chris, istriku itu kemarin diperiksa oleh 3 dokter dan berdasarkan berdasarkan semua pemeriksaan dinyatakan pasang karena penyempitannya itu di atas 70%. Nah, akhirnya kita dijadwalkan lah untuk pasang ringnya. Pasang apa itu di rumah sakit Santosa kan, kalau jadi panggil apa sih sama aku, natulangnya itu kan perawat di Boromius udah lama. Nah, gitu akhirnya tapi operasinya tuh di rumah sakit Santosa karena pakai BPJS gitu teh. Nah ini mukjizatnya ya udah ya semuanya lah ya ini pas sudah dijadwalkan tahu nggak? Jadi udah pas masuk ruangan saya kan nunggu sama anak-anak, terus udah gitu saya panggil udah mati satu. Oh sebentar ya gitu teh. Dokternya bilang apa tahu nggak? Pak nggak jadi pasang ring katanya. Kenapa? Yang tadinya sudah di atas 70%, ternyata di bawah 50%. Wow, luar biasa. Nah, saya pikir seperti saya juga dulu gitu, Namburu. Saya udah penyempitan 7 titik, masing-masing 95%. Dan saya sempat berhenti napas, Namburu. Ya. Nah, jadi udah gitu Tuhan kasih kesempatan kedua buat saya. Jadi akhirnya saya berhasil operasi bypass aja itu udah mujizat juga sih bagi aku ya. Gitu. Jadi sampai sekarang makanya aku benar-benar menjaga seperti Vina bilang juga, selain kita menjaga kesehatan, kita juga semakin dekat kepadanya. Karena ya kayak gitu, kayak seperti sekarang ini umur tuh nggak jelas gitu kan, bisa aja mendadak gitu kan ya. Ya gitu Vin ya. Gitu loh. Nah, jadi untuk sekarang ini mungkin kita ada yang mau sharing dari siapa, Nemburu, itu Lae, silakan, atau mau bertanya-tanya, silakan. Nemburu, ada yang mau bertanya, Nemburu? Berkaitan dengan COVID kemarin. Gimana? Kalau ada yang mau bertanya kepada narasumber kita mengenai apa saja, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Iya Tuhan, mungkin ada yang mau tahu keadaan di rumah sakit gimana atau ya, gimana gejalanya dan kamu tadi dengan kadang gitu, mungkin mencekam juga Evin ya kemarin ya. Ada yang itu situasi
masih Ya, untuk kalau biasa kan dari ujungnya. Nah, kita yang pakai Iya. antiserologi itu untuk yang lihat antibodinya udah terbentuk belum. Jadi belum sembuh diambil darah 5 hari udah diambil terus. Ya, puji Tuhan sampai sekarang sih kalau aku sama teman-teman dokter yang di Siloam, yang di UGD COVID justru puji Tuhan sih masih sehat sampai detik ini. Cuman kemarin kita ada 2 kasus pertama sih perawatnya akhirnya positif di rumah sakit aku. Selama ini kita nggak ada. Tapi justru yang positif itu bukan yang megang pasien COVID, gitu lucunya. Ya, gitu ya. mungkin justru dia kena dari luar, karena dia sering main sepeda dan segala macam, kita nggak tahu sih dia dapat dari mana. Karena dia Kalau buat keluar kita ya. sendiri, justru kalau buat kita sendiri, karena setiap hari pakai hazmat. Memang yang mencekam dan capek itu karena pakai hazmatnya tuh. Karena kita 16 jam, pengap 16 jam itu kita cuma dikasih istirahat 2 jam. Jadi kita semua itu pakai Pampers karena kita nggak bisa pipis. Kemudian untuk minum, untuk minum biasanya kalau aku misalnya mau mulai jaga paling coba minum 1 botol banyak-banyak karena ya udah cuman itu pertahanan kita sampai nanti berjam-jam. Mau haus gimana pun nggak akan bisa minum kecuali kita buka dan ganti baju nanti baru bisa gitu. Iya. Silakan. Mau tanya Boleh. Dok, beberapa pertanyaan sih. Kalau bentar. Kalau petugas medis di sana itu memang SOP-nya itu untuk menangani COVID itu harus pakai APD ya Dok. Jadinya harus puasa, terus tidak boleh ke toilet. Jadi semuanya pakai Pampers dan kalau mau makan, minum, atau ke toilet hanya bisa dilakukan setelah pulang dari rumah sakit. Makanya semuanya diinapkan di hotel. Setahu saya sih seperti itu. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, mau tanya, apakah semua orang yang meninggal di rumah sakit, walaupun tidak kena COVID, tapi pemakamannya sesuai dengan protokol COVID? Karena pengalaman beberapa orang yang saya ketahui meninggal seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk tahu COVID itu, apakah hanya dengan 2 cara ya, rapid test dan swab, atau ada yang lain? Kalau PCR itu apa ya, Dok? Itu aja sih pertanyaannya, makasih. Iya, sebelumnya aku panggil apa nih berarti? Iya, aja pakai dokter ya. Pakai apa ya? Iya. Nggak, pakai apa, Nggak? Nggak. Panggil apa ya? Buru. Panggil apa? Masih Enggak, tante kali ya. tante. Paribannya si Adi kan? Oh, Namburu. Ya. Enggak lah. Dipanggil apa, Namburu? Paribannya Ferdi itu, Kristina itu. Jadi, panggil apa? Panggil tulangnya. Inang Uda. Inang Uda. Ya, Jadi aku panggil Inang Uda ya. Ya, silakan. Terima kasih Inang Uda buat pertanyaannya. Kebalik. Jadi Ana panggil Aku yang Inang Uda. dipanggil. Enggak. Berarti aku panggilnya Inang Uda jadi panggil apa? Inang Uda, Afin. Inang Uda, benar. Oh iya. Oke, Inang Uda yang pertama, benar yang kayak tadi dibilang bahwa emang kenapa harus pakai APD? Sebenarnya kalau ini dari rumah sakit aku sendiri ya, kalau rumah sakit aku memang kita di Siloam, aku nggak ngerawat COVID, tapi menerima pasien COVID untuk kita rujuk ke rumah sakit COVID kita. Ada 2, satu ada di Kelapa II, satu ada di Mampang gitu. Nah, jadi kita dibagi 2 UGD. Ada UGD yang memang dengan gejala-gejala ke arah COVID, demam, batuk, sesak, dan lain-lain. Satu lagi UGD yang memang contohnya ya kecelakaan, hamil, stroke yang kita udah tahu pasti nggak ada ke arah COVID, dan walaupun kadang-kadang ya kecolongan juga ada OTG gitu. Nah, kalau untuk pas kayak aku yang di UGD COVID memang harus pakai hazmat. Jadi, karena kita nggak pernah tahu kadang-kadang dia itu datang benar-benar bukan COVID atau COVID, jadi kita precaution-nya harus pakai hazmat full. Terus benar juga kayak kata Inang Uda tadi, memang kita mau nggak mau jadi harus puasa, karena kenapa nggak boleh buka, misalnya cuma buka masker terus makan, karena resiko terpaparnya waktu kita buka tanpa ganti semua itu lebih tinggi.
Makanya kita nggak boleh buka terus makan misalnya. Jadi kita ya harus, misalnya mau jaga seperti kayak 16 jam, ya harus udah siap-siap. Makan sebelumnya, minum, ya udah nggak bisa makan minum sama sekali, pakai pampers. Nanti biasanya dikasih waktu istirahat 2 jam, kita buka, makan, gantian, terus pakai lagi yang baru, lanjut lagi. Kalau yang diinapkan di hotel, itu beberapa seperti rumah sakit pemerintah sih memang siapin tempat. Tujuannya sebenarnya supaya kalaupun ada yang terkena di antara dokter atau perawatnya, nggak menyebarkan ke orang-orang di rumah supaya nggak ada klaster baru. Nah, kalau kayak saya sendiri, kita sih rata-rata memang nggak dibiayain. Jadi kita ngekos di dekat Siloam, supaya kita ya jauh dari rumah, jauh dari orang tua yang ada resiko atau yang punya anak-anak kecil gitu. Nah, terus kalau yang kedua tadi yang meninggal ya. Kalau soal pasien meninggal, kan sekarang kita ada istilahnya ada probable sama confirm yang nggak ada PDP ODP lagi. Sejauh ini sih jadi yang sulit itu memang kalau datang-datang sudah meninggal atau baru 15 menit, 20 menit tahu-tahu meninggal tanpa kita belum cek apa-apa. Tapi dia sendiri bergejala seperti sesak, batuk, demam misalnya, kemudian nggak lama meninggal. Nah, kita kadang-kadang belum tahu nih ke arah mana. Tapi namanya sedang era pandemi, semua gejala yang mengarah ke sana, apalagi misalnya dia punya penyakit pemberat, udah stroke lama di rumah terbaring gitu, atau ada kanker biasanya, terus demam, batuk, sesak, dan meninggal, pasti kita akan kondisikan jenazahnya sebagai COVID. Sebenarnya itu bukan buat keuntungan kita, tapi keuntungan keluarganya sendiri, supaya kalau memang benar COVID tidak menyebarkan ke sana. Kecuali sebelumnya kita udah sempat periksa, misalnya rapidnya negatif, atau di CT scan paru-paru bersih, di swab tidak ada apa-apa, kemudian dia meninggal, mau dia batuk, sesak, demam pun, kita tetap kondisikan jenazahnya seperti biasa. Cuman emang yang sulit kadang-kadang mereka tidak terima itu ya karena baru datang, terus demam, batuk, meninggal, ada kankernya, kita nyatakan tuh biasa mereka akan marah banget ya. Saya juga ngerti kemarahan mereka. Ada yang mau mukul, ada yang mau apa, itu udah biasa. Karena kalau kita di posisi mereka pasti kayak gitu sih. Nah, yang ketiga, kalau PCR-nya sendiri itu metode untuk pemeriksaannya. Nah, PCR itu bisa dari rapid test sama PCR dari si swab-nya sendiri. Kalau untuk pemeriksaan kan kita ada 3, biasanya kita lihat dari CT scan paru-parunya. Itu ada gambaran namanya ground glass. Ground glass itu gambaran seperti kayak pecahan kaca gitu, itu biasanya ditemuin sama orang-orang yang kena COVID. Nah, yang kedua bisa dari rapid. Cuman kalau rapid itu kan yang kita cek antibody. Antibodinya baru terbentuk biasa 10-14 hari setelah kita kena. Jadi misalnya kita baru kena kemarin, terus kita rapid sekarang negatif, kita nggak tahu. Nah, kita kira kita nggak kena, kita kemana-mana menyebarkan orang. Makanya yang paling standar, gold standarnya yang kita percaya itu swab. Karena kalau dengan swab, baru kemarin kita kena, belum ada gejala pun, di swab itu sudah bisa kita temuin. Gitu. Di saluran diambil dari hidung, nanti diambil sel-selnya, pas diperiksa, nanti kumannya spesifik kelihatan. Makanya kalau misalnya mau periksa, ya langsung swab itu sebenarnya yang terbaik. Karena kadang-kadang rapid bisa tahu-tahu reaktif, tahu-tahu kita positifnya bukan dari COVID, tapi ada kayak infeksi lain yang menyerupai, atau kita pernah kena infeksi yang mirip-mirip, gitu. Jadi memang yang terbaik untuk pemeriksaan sampai sekarang tetap swab tenggorokan. Itu Inang. Gimana Inang Uda? Sudah terjawab Inang Uda ya? Iya, tunggu. Kalau yang swab itu kan saya lihat ada skor-skornya ya, 20-an sekian kalau misalnya positif. Itu maksudnya gimana ya, Dok ya? Oh, nggak ada skornya sih, Inang Uda. Oh, Kalau gitu swab, ya? kalau ditemukan berarti ada kumannya positif, kalau nggak ada negatif. Itu aja. Tuh, Inang Uda. Mau tanya Lagi? dong Oh, boleh, boleh. Silakan. dari Trile nih. Dari Trile. Opung ya? Ya, Iya, Pung. Amburu ya? Opung. Iya, Sok, panggil silakan Amburu. Opung sama saya sepupunya Iya, Opung. Opung. Ya, Tinggal di Trile. Mama Siska itu. Kan bronkitis akut, Ya, Pung. riwayat kesehatannya. Ya. Tapi setelah saya tinggal di kampung kan bronkitisnya tuh udah hilang. Nah, cuman kalau misalnya pergi ke tempat yang banyak debu atau apa, itu kan terasa banyak slem gitu kan. Nah, ini juga kan ada keinginan juga pengen ke Jakarta. Karena saya dengar-dengar
orang yang ada riwayat gangguan di paru-paru itu kalau di rapid itu pasti arahnya ke positif gitu. Jadi agak khawatir juga kalau arahnya ke positif nanti harus di swab lagi, kayaknya ditusuk-tusuk gitu, mengerikan. Apa betul gitu kalau ada riwayat gangguan di pernapasan di paru-paru itu hasilnya akan positif? Oke, Pung. Makasih buat pertanyaannya, Pung. Reaktif ya mungkin ya. Reaktif, ya. Positif, Ya. bener. Sama sih. Jadi kalau misalnya kayak Opung yang bronkitis terus sekarang udah perbaikan, tapi kalau ada debu atau dingin kena, biasanya kan itu ke arah alergi kan, Pung. Berarti emang kalau orang alergi kan nggak bisa sembuh. Kapan ada pemicunya, akan tetap kena gitu. Nah, kalau ada riwayat sakit paru-paru, sebenarnya separah apapun, kalau misalnya dia bukan virus yang menyerupai virus COVID, dia nggak akan reaktif, Pung, gimana pun ceritanya, gitu. Misalnya virus-virus yang sama itu, sekalipun separah TBC atau pneumonia lain sekalipun, itu nggak akan menghasilkan reaktif kok. Gitu. Karena dia hanya reaktif kalau ada antibodi terhadap virus si COVID-nya. Atau kadang-kadang yang mirip-mirip, misalnya demam berdarah, itu ada beberapa yang bisa. Mungkin 1 dari 100 kasus bisa menyerupai, tapi itu juga jarang. Tapi kalau hanya pas sakit paru-paru, dia nggak akan jadi reaktif. Itu mungkin hoax aja. Iya. Jadi berangkat ke Jakarta. Kita lah nggak takut rapid. Vina nih alumni itu ya, Tirta Marta ya? Iya benar, Pung. Ada satu juga di sini, ada dari satu alma mater Tirta Marta. Ada banyak lebih, ada 4 lagi. Ada Oh, ya? 4. Gilang, Ranggi, Jessica, Ishak, Di Zoom ini maksud saya Carla. gitu. Nggak Yang tahu sama ini. Iya, nanti Ya. mungkin dia akan ngajukan pertanyaan. Kembali ke moderator. Terima kasih ya, Vi. Terima kasih, Pung. Terima kasih, Namburu. Jadi itulah nanti kegunaannya ini komunitas ini living room supaya kita bisa saling kenal kan ya. Aku aja kalau ketemu di jalan mungkin nggak kenal Vina siapa. Kalau aku sih pasti masih ingat tuh langsung kayaknya. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan dari siapa? Dari Lae, Namburu. Mungkin 2 lagi lah ya, 2 lagi cukup ya. Yang Dua satu pertanyaan. alma mater nanya dong. Oh, boleh. Siapa tuh? Itu, Siska. Tuh, Siska. Biar Sok. kenal sekalian. Ya, ayo, Sis. Silakan, Sis. Saya dulu SMP-nya di Tirta Marta. Kalau misalnya udah pernah kena COVID, itu emang bisa kena lagi. Dan kalau kena lagi, itu dihitung jadi kasus baru lagi, apa nggak terhitung jadi kasus baru lagi? Oke, makasih. Aku panggil apa nih sebelumnya nih, Kak? Namburu, panggil Apa apa ya? Namburu? Panggil Namboru. No, Namburu Oh, juga. Ya. Iya, karena saya panggil bapakmu tuh anak gitu loh. Jadi ini Oh iya, punya bapakmu lah, jadi Namboru. Namburu, iya benar aku. Namburu angkatan berapa dulu Namburu di TM? Saya lulus SMP tahun lulus SMP tahun 2006. Oh, Iya, berarti lulus. kita seangkatan berarti sebenarnya. Wow. Oh ya? Aku SMA-nya aja di TM tapi. Oh gitu. Iya. Ini nggak pernah ketemu. Ya. Ketemu di sini. Tadi baru tanya kalau udah pernah kena COVID, dia bakal kena lagi. Nah, jadi sebelum ini kita dengar ada herd immunity yang katanya kalau udah kena bakal ada antibodinya dan nggak akan bisa kena lagi. Tapi dari penelitian terbaru dari luar negeri, banyakan sih dari Cina kemarin sama dari Amerika, itu aku dari spesialisku pada cerita semua bahwa ternyata sekali orang yang udah kena COVID justru antibodinya ditemuin akan terus menurun ketahanan tubuhnya dan justru risiko kenanya ternyata cukup tinggi sama kayak kita yang belum pernah kena. Jadi sepertinya angan-angan kalau udah sekali kena tidak akan kena lagi itu salah. Ternyata justru setelah seorang yang punya kena dia ditemuin katanya
a very high decreasing antibody. Jadi kayak benar-benar dia itu ternyata justru antibodinya malah drop dan jadi resiko tinggi untuk kena. Nah, tapi itu sendiri masih kontroversi. Jadi masih penelitiannya terus dicari yang terbanyak. Cuman saat ini sih terakhir yang kita dikasih tahu kayak gitu yang terakhir ini. Jadi masih bisa kena. Terus tadi yang kedua apa ya tadi ya? Apa Namburu? Ada pertanyaannya, Sis? Apa? Jadi kalau kena lagi gitu berarti dihitungnya jadi baru lagi ya? Iya, jadi kalau misalnya dia kena lagi tetap hitung kasus baru. Karena beberapa teman dokter aku yang kemarin misalnya di swab dia sampai 12 kali positif. Nah, terus udah akhirnya negatif 2 kali, tahu-tahu kemarin ternyata positif lagi. Akhirnya dia dihitung kena lagi positif lagi, diobatin dari awal lagi. Oh, gitu. Oke. Ada lagi, satu lagi ya, satu orang lagi boleh pertanyaan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Saya ya. Silakan Namburu. Iya, berarti ini kita untuk menghadapi COVID ini kita mana yang lebih penting antibody? Kayaknya lebih penting antibody daripada mask atau penutup muka ini ya. Apakah seperti itu? Oke, Pung. Jadi pada dasarnya sih sama penting karena semua saling bekerja sama. Kalau masker, face shield dan lain-lain itu kan mencegah jangan sampai droplet atau virusnya kena kita gitu. Tapi dengan adanya antibody, kalaupun amit-amit ada si virusnya istilahnya lewat atau nyenggol di dekat kita, dengan antibody kita yang pertahanannya bagus, kemungkinan dia ke kita itu tidak akan kena gitu. Jadi misalnya kita terpegang, kita nggak pernah tahu di barang di mana ada terpegang. Buat orang yang antibodinya lemah, itu virus akan langsung misalnya masuk dan kena ke dia. Tapi untuk orang yang antibodinya bagus, kemungkinan akan dilawan dan virusnya itu nggak akan jadi nyata jadi penyakit dan jadi kena ke dia gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama bekerja, tapi alangkah baiknya kalau memang ya antibodi kita jauh-jauh ditingkatkan di masa ini. Oke. Terima kasih semua Namburu atas pertanyaannya. Terima kasih Revina sudah menjawab semua. Ya, jadi kesimpulannya memang kalau berulang sih, satu memang kita juga harus proteksi diri kita sendiri ya, dan kita sebagai orang percaya juga kita juga melihat masalah itu harus view from the top. Jadi kita melihat sudut pandang juga Tuhan. Jadi kenapa? Bagaimana sih cara sudut pandang Tuhan? Itu kita seperti Kejadian 1 memisahkan gelap dengan terang. Jadi kita jangan berpikir yang menggelapkan pikiran kita, ya kan? Kita jangan percaya dengan hoax. Kita mendekatkan diri, kita berdoa, kita hidup bersih, kan begitu ya, Vin ya. Udah gitu juga selain kesehatan juga kita jangan pikirin yang macam-macam yang membuat kita takut, galau, dan kita juga perlu mengupdate informasi yang bisa dipercaya gitu ya, Vin ya. Benar tuh. Dan jangan menantang lah gitu teh. Jadi kita perlu pakai hikmat. Nah, terima kasih, Vina. Jadi sekarang kita memasuki firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Uda Badu, yaitu Uda akan bercerita mengenai apa sih kita itu hidup itu untuk apa sih sini, gitu. Silakan Uda. Baik, sabar sebentar, saya share screen. Gimana ya, Pak? Ada Dokter Vera boleh juga berbagi ya. Silakan Tok, berbagi. tambahan. Gimana nih pengalamannya? Kita pengen dengar suara dokter yang satu lagi gitu loh. Boleh. Ya, dengar suaranya, pengen dengar. Oke, silakan. Silakan. Dokter. Kayaknya udah tadi diterangin oleh Vina semuanya ya, tadi udah jelas. Kalau saya di bagian saraf, jadi biasanya sih jarang pasien COVID ya, paling kalau dapat rujukan dari penyakit dalam gitu. Jadi untuk saudara sepupu saraf jarang kita merawat. Jadi bagian stroke gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang pada stroke ya. Amin. Ya. Udah Kalau Hela bagian apa? Ted. Apa? Hela Sirait bagian apa?
Anak. Oh, bagian Spesialis anak. anak. Ya, Oh, spesialis anak. gitu. Oh, banyak dokter. Spesialis anak ya. Oh, jadi Pak 2 Hoko ya? yang Iya, perempuan 2. itu umum juga. Masih baru esketnya, jadi belum dokter, masih koskap. Oh, Koas Ada masih. satu lagi si Koskap. Eda Bandung nggak tahu kali ini itonya Ferdi. Eda. iya, iya. Sebutannya rebutan dulu. Itu Jadi berarti anaknya Wah. Vera ada juga lagi Koskap sekarang. Ini jadi Oh, borong gitu. semua Hebat, ini. Keluarga dokter ya. tamatan Hebat, apa? hebat. Dari universitas apa, Tok? Gimana? Dari fakultas kedokteran mana? Anak-anak itu. Kalau anak saya dari UKI kok. Uki. Oh, Uki. Iya, iya. Mama Tere. Iya. Silakan udah. Oke, baiklah. Jadi Vina ini juga kita akan mendengar lagu pujian yang dinaikkan nanti dengan Vina Sinaga, dengan Dina, dengan Dita. Wah, ini luar biasa ini. Saya akan share juga. Suaranya bagus. Bentar ya. Jadi Vina Sinaga itu anaknya Letogar. Iya. Dina itu anaknya Uda Bekasi. Dina Situmorang. Iya. Oh, itu ngetop itu. Semua kenal. Perannya Om Sebastian. Anaknya Soli juga kan artis juga itu. Apa namanya? Anaknya orang Lampung. Tapi belum diekspor sama Tembus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saat Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, oh karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berbagi sebab Dia hidup. Yang baju pink baru main aku itu, namanya Dita Tambun. Gitu. Jadi mereka tadi pas ya semua ya suaranya ya, keren-keren ya. Ternyata tidak jauh dari mic ya. Iya, tidak jauh dari mic Bro. Suaranya lembut. Itu Situmorang itu. Iya. Oke. Silakan, udah siap, udah. Ya. Mari gantung dekat baju. Halo, udah? Ada gangguan ya? Udah? Mungkin perpindahan dari YouTube tadi ke Zoom kali. Mungkin. Mesti ini yang muda-muda, ayo tuh bantuin kita ini. Belajar. Iya, yang gosing-gosing gini nih, kayak gini. Iya. Ada? Kenapa? Enggak? Fer. Nggak jalan-jalan loh, Fer. Jalan-jalan kemana namanya?
Kesini lah, datang lagi. Corona ntar habis corona. Jauhan ke Amerika, Ted. Ke Samosir aja. Oh iya. Iya ya, nanti kapan-kapan kita ketemu. Sudah lihat nggak? Udah lihat? Ya, ada. Belum. Gambarnya belum. Oh, itu Belum? judulnya udah pelajaran tentang Judulnya nilai udah kan? kehidupan. Udah. Oke, baik. Terima kasih. Sorry. Ya, itu betul. Sebentar. Loh, kayak ini kok tidak keluar ya. Ya, ini pelajarannya ini. Pelajaran tentang nilai kehidupan. Ya. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Jadi harus kasih tahu. Kita belum berdoa ya, karena tadi ada gangguan ya. Kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam sorga, walaupun kami terpisah di berbagai tempat, tapi kami mau mengimani bahwa Tuhan hadir di dekat dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon firman Tuhan, kiranya Tuhan memberi pencerahan oleh pertolongan Roh Kudus. Kami serahkan persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Jadi kita memang masuk dalam dunia baru sekarang seperti sudah diceritakan oleh Vina. Ini adalah penguburan masif di Brazil baru-baru ini. Di sana lagi puncak-puncaknya sekarang itu di Brazil itu. Itu luar biasa. Ini sesuatu yang sudah lama. Yang terakhir pandemi adalah 1918, yaitu Spanish flu. Jadi kita tidak ada yang tahu. Jadi pengalaman ini sebetulnya memang pengalaman yang sangat baru bagi kita. Juga Vina tadi sudah berbicara protokol penguburan yang sangat ketat ya. Orang tidak bisa mengucapkan selamat jalan atau mendoakan. Wah, itu fenomena baru sama sekali di dalam kehidupan kita. Nah, juga kita sudah mendengar tadi harga yang dibayar para dokter. Ternyata baru kali ini saya dengar, itu luar biasa ya. Dengan APD itu tidak bisa ke toilet atau segala macam. Wah, itu makan pun, minum pun tidak bisa dan sebagainya. Jadi kita sedang masuk dalam situasi yang sangat baru sama sekali. Dan ini baru pertama kali juga kita menghadapi ghost city, artinya kota pada waktu lockdown benar-benar tidak ada kegiatan sama sekali. Yang tadinya manusia sangat ramai, kesibukan tidak henti-hentinya. Biasanya kota metropolitan disebut dengan kota 24 jam. Tetapi tiba-tiba semua berubah. Nah, tetapi inilah mungkin juga merupakan suatu kesempatan untuk refleksi. Karena kebanyakan dengan kehidupan global, sekularisme, dan sebagainya, pada umumnya orang sudah tidak sadar apakah nilai-nilai kehidupan ini gitu ya. Jadi pada umumnya semua sibuk dan kalau kematian datang ya sudah gitu ya. Dan pada umumnya kecenderungan menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi oleh karena itu maka inilah juga kita coba melihat pada malam ini apa makna kehidupan ini. Apa hanya berakhir di luang kubur saja? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya ya. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan 1 kali 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Yang saya mau nyatakan di sini adalah bahwa manusia diciptakan menurut peta Allah. Dan peta Allah itu sebetulnya bukan kita hanya punya jasad, tetapi kita juga punya jiwa, di mana kehendak, di mana perasaan, dan di mana rasio. Nah, tetapi kemudian yang tidak diketahui banyak orang bahwa kita punya roh. Roh ini sebetulnya merupakan peta dari Allah supaya kita dapat bersekutu dengan Dia. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, roh ini tidak berfungsi atau disebut mati rohani. Jadi kebanyakan orang hanya dengan jiwa dan tubuh saja yang berfungsi, ya. Nah, kemudian di nats berikutnya dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi dalam firman Tuhan, oleh karena roh itu dari Tuhan, roh itu sebetulnya tidak mati. Jasad mati, tetapi roh dan jiwa itu berlanjut terus. Jadi konsep kematian secara iman adalah seperti ini sebetulnya. Tubuh atau jasad kembali ke tanah atau mati. Roh dengan jiwa kembali kepada Sang Pencipta. Itu kemungkinan pertama. Atau ke alam maut bagi yang belum bertobat dan percaya. Jadi karena bagian dari roh dan jiwa ini bersifat abadi, bersifat kekal. Jadi kalau kematian itu sebetulnya hanya jasad yang tidak berfungsi lagi, tapi roh dan jiwa berlanjut terus. Nah, bagi yang sudah sungguh beriman dan percaya, sudah bertobat, maka itu kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa kejadiannya seperti itu? Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini, ya. Ini ada suatu perumpamaan di dalam Lukas 16, di mana dikatakan seperti ini. Nah, di situ ada dua semacam gambaran dari dua pribadi, satu yang bernama Lazarus. Nah, Lazarus artinya Allah penolongku. Jadi nama Lazarus sebagai mewakili orang yang beriman. Oke. Nah, jadi dikatakan Tuhan Yesus, matilah orang miskin itu atau Lazarus. Lalu dikatakan firman Tuhan, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, jadi pada saat orang mati, jiwa dan rohnya, kalau dia orang percaya, orang beriman, orang sudah bertobat, maka roh dan jiwanya disebut dibawa ke pangkuan Abraham dalam Lukas 16 ini. Nanti akan saya sebutkan ada istilah lain juga. Nah, tetapi kalau mereka tidak percaya, seperti pengalaman dalam pribadi yang kedua yang digambarkan Tuhan Yesus dalam ayat 23, nah ini dia gambarkan suatu paradoks. Sebetulnya secara materi dia berkecukupan, tidak berarti bahwa orang kaya semua ke neraka, bukan. Tapi ini pada umumnya orang begitu sibuk, tidak peduli kepada Tuhan, itu yang digambarkan. Maka setelah dia mati dikatakan begini, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ia menderita sengsara di dalam alam maut. Lalu ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi dalam cerita itu dikatakan, wah, saya kok ada di sini gitu. Nah, kemudian orang kaya itu memohon-mohon supaya Abraham menyuruh Lazarus untuk mencelupkan jari tangannya ke air supaya dia mendapat kesejukan di dalam alam maut itu. Tapi dalam cerita itu dikatakan Abraham mengatakan tidak bisa lagi orang menyeberang yang dari sini ke sana
dan yang dari sana ke sini. Nah, itu berkesimpulan setelah kematian tidak mungkin orang lagi berubah status. Jadi kalau dia di dalam alam maut, dia akan di alam maut selama-lamanya. Kalau dia sudah bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, menerima karunia keampunan, penebusan Yesus di Golgota itu, maka dia bersama dengan Bapa selama-lamanya. Jadi tidak berarti bahwa dalam kematian roh dan jiwa berhenti. Dia berlanjut. Oke. Nah, jadi gambaran lain tentang pangkuan Abraham atau orang yang beriman yang diselamatkan juga dipakai dalam Lukas sebagai Firdaus, ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang di kayu salib, ada dua penyamun di situ, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Sebetulnya di dalam Alkitab tidak disebut yang mana yang jadi percaya kepada Tuhan Yesus the last minute, saat terakhir sebelum kematiannya. Dia berseru kepada Tuhan Yesus, mengatakan, ingatlah akan daku. Dia menyesal. Setelah dia mengamati bagaimana proses penyaliban Tuhan Yesus, bahwa dia tidak maki-maki orang yang menyalibkan dan menyiksa dia, rupanya tersentuh hatinya, dia kagum sekali. Benarlah bahwa ini Mesias. Lantas, ingatlah akan daku, katanya. Menyesali dosanya, maka Tuhan Yesus menjawab kepada dia dalam Lukas 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ini jaminan dari Tuhan Yesus. Istilah pangkuan Abraham di dalam Lukas 16 tadi, di sini disebut itu adalah Firdaus, yaitu tempat orang-orang beriman setelah meninggal, roh dan jiwanya dalam penantian, sampai nanti Tuhan Yesus datang pada kedatangan yang kedua kali, dan kemudian semua mendapat tubuh baru dan kebangkitan. Oke, jadi kesimpulan, kehidupan adalah suatu perjalanan menuju kekekalan. Nah, pertanyaannya, apakah akan bersama Allah setelah kehidupan ini selesai, atau ke dalam alam maut? Itu sebetulnya makna yang terpenting dari kehidupan ini. Karena firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa. Jadi itu hal-hal yang sangat berharga, ya. Oke. Nah, jadi karena itu, pertama, Allah punya rencana bagi setiap anak-anaknya, bagi orang-orang yang percaya. Nah, dia menghendaki supaya dengan sesuai talenta-talenta yang diberikan kepada kita, kita pakai itu sebagai untuk kemuliaan bagi namanya. Itulah ibadah yang sebenarnya. Jadi seperti Vina misalnya, oke, dia berkontribusi sebagai dokter medis, ya, atau Vera begitu, ya, dan motivasi mereka yang utama adalah karena mereka pengikut Yesus, mereka mau memberi yang terbaik, maka itu sudah merupakan ibadah yang benar. Itu sudah merupakan ibadah yang benar. Jadi masing-masing orang sebagai ibu rumah tangga, atau orang sebagai istri, atau orang sebagai pekerjaan apa, semuanya dasar satu-satunya adalah sebagai orang beriman. Itulah panggilan saya, dan itulah wujud dari persembahan saya yang dimotivasi oleh kemuliaan untuk Tuhan. Nah, dengan demikian berarti kita ada dalam arah yang benar. Nah, tetapi juga kadang-kadang Allah memanggil orang untuk pekerjaan yang lebih khusus dan sebagainya. Nah, jadi saya atau Opung atau Tulang dulu sebagai konsultan jalan raya. Tetapi di tengah jalan saya Tuhan memanggil untuk penuh dalam pelayanan pemberitaan firman.
Nah, itu panggilan khusus. Tidak semua orang seperti itu. Nah, karena saya tahu itulah yang ditentukan Tuhan bagi saya, maka akhirnya sampai sekarang saya menjalanin itu, begitu ya. Nah, tetapi saya tahu bahwa inilah rencana Allah bagi saya. Jadi kira-kira demikian, maka makna hidup ini adalah tidak lain kita ada dalam satu perjalanan, ada dalam satu journey menuju kekekalan, dan supaya Tuhan dipermuliakan, Allah memberikan tugas masing-masing kepada kita, itulah wujud dari ibadah kita. Jadi sampai sekian kita bisa berdiskusi. Terima kasih udah firman-Nya sampaikan ke kita semua. Jadi kita menjadi dapat pelajaran, pelajaran hidup untuk kedepannya gitu. Nah, mungkin nanti dari kita semua, mungkin kalau ada yang mau dituakan, silakan. Atau nanti kita nanti deh di grup nanti aku buka email ya, kalau ada mau di pelayanan khusus berdoakan